Di saat semua informasi bisa kita cari dengan satu kali klik, masihkah buku dibuka dengan kedua tangan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perpustakaan MAN 3 Muaru Jambi, sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah ke atas yang berada di ujung Muaru Jambi. Video ini akan berisi opini serta refleksi kami terhadap buku, perpustakaan, dan literasi di era digitalisasi saat ini. Sebuah pikiran yang mungkin kerap menjadi kegundahan kita, kerap muncul dalam lamunan kita. Di dunia yang semakin sibuk oleh cahaya dari layar sebuah kota, masihkah buku layak diperjuangkan? Masihkah buku relevan di zaman ketika semua jawaban bisa dicari dalam hitungan detik? Masihkah kita membutuhkan rak kayu yang berdebu jika ada ribuan e-book yang lebih ringan dari selai kertas? Pertanyaan itu bukan hanya datang dari luar, tapi kadang muncul dari dalam kepala kita sendiri. Kenapa harus membaca buku tebal kalau bisa nonton ringkasan 2 menit di YouTube? Tapi justru disitulah jawabannya dimulai. Besar sih, soalnya beberapa media pelajaran ini banyak menggunakan buku di perpustakaan. Di sini lebih suka baca buku dari media digital, contoh seperti Wattpad, Webtoon, dan juga e-Pustas. Di situ banyak sekali buku yang saya suka. Penulis buku ya? Aku agak lupa sih, tapi aku sering kok baca buku. Aku sering sih baca buku di perpustakaan, kayak buku komik, buku fiksi, sama buku pelajaran. Kalau dibilang hobi, aku nggak terlalu hobi sih. Saran kami adalah agar menambahkan di perpustakaan buku yang lebih inovatif dan up to date agar banyak diminati oleh siswa. Bisa membantu dalam menemukan informasi dan menambahkan kosakata. Buku bukan sekedar benda kertas bersampul. Ia adalah kebun kata yang mengajarkan kita memanen makna. Ia tidak hanya memberitahu apa, tapi mengajak kita bertanya kenapa, dan bahkan membuka jalan untuk bagaimana jika. Buku adalah guru yang tak lelah menyampaikan pelajaran tanpa membentak. Ia tak pernah memburu perhatian, tidak pula memaksamu menatapnya. Tapi saat kamu memilihnya, ia membuka duniamu. Dan jika kita berbicara tentang madrasah, tentang sekolah, tentang ruang belajar, maka perpustakaan adalah jantungnya, tempat di mana ilmu tak sekedar diajarkan, tapi dihidupkan kembali. Jadi, bukan, buku belum mati, dan perpustakaan belum usang. Ia hanya sedang menunggu kita kembali dengan cara yang lebih segar, lebih sesuai dengan zaman. Perpustakaan tak harus ketinggalan zaman. Ia bisa menjadi tempat paling adaptif. Bayangkan ruang baca dengan buku yang menarik di tiap rak, ditambah dengan adanya QR code di dalam buku, sehingga anak bisa membuka video penjelasan dari isi bukunya. Bayangkan katalog buku digital disertakan dengan sinopsis buku yang menarik dan bisa diakses dimanapun siswa itu berada. Bayangkan kelas literasi yang tidak hanya sekedar menghafal pengarang, tapi membedah isi dan membandingkannya dengan fakta hari ini. Karena literasi masa depan bukan tentang meninggalkan buku, tetapi menyatukan buku dan digital dalam satu tarikan nafas. Buku mungkin tidak bisa berbicara seperti podcast, tak bergerak seperti reels, tak bersinar seperti layar AMOLED, tapi ia punya diam yang dalam dan punya kata-kata yang mengakar. Dan selama masih ada satu anak yang duduk diam di perpustakaan, membuka halaman demi halaman, menuliskan mimpi, dan memetik makna, maka literasi masih bernapas, dan perpustakaan madrasah akan terus hidup. Bukan sebagai museum masa lalu, tetapi sebagai taman masa depan, tempat generasi baru belajar, bertanya, dan tumbuh. Dengan buku di tangan dan semesta digital di genggaman, masa depan bukan sebuah kekhawatiran.
Perpustakaan itu seperti taman. Buku-buku adalah benihnya, dan dunia digital adalah matahari tambahan yang membuatnya tumbuh lebih cepat, lebih luas, lebih hidup. Perpustakaan tak akan pernah mati, justru ia akan mekar dengan warna-warna baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Inilah perpustakaan masa kini, bukan hanya tempat menyimpan ilmu, tapi tempat menciptakan makna baru dari ilmu yang ada.